Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih stay tune di sini. Kita langsung lanjut ke part 2 ya. Part 2 dari overview email marketing di pertemuan kedua ini. Oke, yang selanjutnya nih. Kalau yang sebelumnya tadi kita udah bahas beberapa strategi email marketing. Lalu kita masuk ke strategi yang ketiga nih, yaitu guerrilla marketing. Nah, guerrilla marketing itu apa sih? Mungkin ada yang baru dengar atau yang sudah pernah dengar mungkin ya. Oke. Guerrilla marketing ini salah satu strategi marketing tujuannya untuk bikin kesan emosi ngagetin atau aneh, unik, dari terkejut gitu. Tujuannya seperti itu. Nah, salah satu contohnya ini nih, ada iklan dari 3M. Dia itu merupakan iklan dari iklan kaca untuk keamanan ya, security glass sebutnya. Itu dia ngasih duit di sebuah tempat umum, perhentian bus gitu. Terus setelah itu siapapun boleh mecahin itu. Kalau bisa mecahin suruh ngambil duitnya. Nah, ini salah satu strategi marketing mereka, menunjukkan bahwa nih loh, 3M kuat banget kan, sampai istilahnya naruh di tempat umum duit sebanyak itu nggak diambil karena memang mereka merasa aman. Nah, itu pesan yang ingin mereka sampaikan. Ini salah satu contoh dari guerrilla marketing. Lalu pertanyaannya gini, guerrilla marketing itu apa sih gitu kan? Nah, guerrilla marketing itu adalah strategi marketing modern yang menggunakan elemen ya tadi, surprise, kejutan gitu kan. Tujuannya itu yang pasti untuk dapat menarik perhatian dari calon audiens mereka dengan lebih baik, yang tentunya minded banget lah di kepala. Wih, itu pasti punyanya 3M tuh gitu kan, seperti itu. Lalu teman-teman mungkin pernah lihat nih contoh-contoh iklan seperti ini. Kalau kita jabarkan, yang satu itu yang atas tuh KitKat. KitKat kan ikan coklat tuh, tapi dibikin dalam bentuk meja, dalam bentuk kursi gitu kan. Kursi KitKat, separuhnya coklat gitu. Terus yang gambar taksi itu sebenarnya di daerah Manhattan kalau nggak salah. Manhattan itu dia ngasih taksinya memang nggak dipakai, tapi tiba-tiba ada tangan keluar gitu. Itu dia mau ngiklan tentang film berjudul Sopranos yang tayang di HBO waktu saat itu. Kalau sekarang kayak Netflix gitu kan, dia di HBO. Tujuannya biar mereka minded aja. Apa sih, tertarik tuh kan. Tiba-tiba ada tangan keluar dari taksi, ternyata emang pembunuh bayaran, geng-geng mafia gitu. Oh, ternyata iklan TV itu, iklan film gitu. Ada lagi yang unik di sini tuh, kelas balet tuh. Kelas balet dibikin kayak rock balet, terus mereka ternyata itu bisa disobek, dikasih nomor handphone dan promo seperti itu. Nah, itu contoh-contoh dari guerrilla marketing seperti Nike dan lain sebagainya. Tentunya mereka selalu punya pesan untuk disampaikan apa seperti itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan guerrilla marketing gitu kan? Yang pertama, kita harus mengetahui audiens kita itu siapa gitu kan. Nah, karena untuk menentukan konten yang tepat dan bisa minded di pikiran mereka, cara berpikir kita harus istilahnya sefrekuensi lah dengan mereka gitu kan, sehingga nanti akan memudahkan untuk menentukan topik dari konten yang mau kita buat seperti itu. Lalu kedua, sesuaikan dengan bisnis Anda. Maksudnya apa nih? Jadi kalau misalnya kita bisnisnya di bidang A ya, iklannya daerahnya ya ikutin yang daerah A seperti itu kan. Lalu sesuaikan dengan sumber daya kita, budget kita juga jangan terlalu memaksakan kan, seperti itu. Jadi tapi sederhana, tapi nggak memaksakan gitu. Lalu yang pasti tentukan anggaran, karena dengan anggaran yang baik itu kita bisa lebih efisien lagi nih gitu kan. Nggak perlu yang terlalu mangkas anggaran dalam-dalam, tapi ternyata impactnya gede itu. Asalkan konsepnya tadi benar-benar mateng nih, konsep topik yang belum pernah ada, dan itu targetnya bisa minded banget seperti itu. Lalu 4, ciptakan ide kreatif. Nah, ini yang penting nih. Jadi ide yang belum pernah ada. Jadi jangan pernah gunakan ide yang sudah pernah ada. Contohnya KitKat nih, kita di sini mau jualan misal Beng Beng. Kita jual seperti itu. Mungkin akan berbeda impactnya, karena bagi orang yang sudah pernah lihat iklannya KitKat, ikutan KitKat nih gitu kan, seperti itu. Lalu siapkan call to action. Call to action itu apa? Call to action itu adalah sebuah trigger
yang tujuannya untuk diambil keputusan oleh si calon customer kita. Contohnya tadi yang di iklan balet tadi, kita kasih call to action namanya. Artinya mereka kasih sebuah potongan kertas kan, mereka bisa sobek, ambil satu-satu. Misal di sana ada promo, diskon, ada website atau ada barcode gitu kan. Itu call to action juga namanya. Seperti itu. Tujuannya mereka bisa langsung dapat atau bisa langsung datengin tuh si pemilik brand, seperti itu. Lalu nomor 6 itu fokus pada kelompok kecil. Jadi di sini karena efisiensi ya, tujuannya adalah untuk efisiensi budget. Jadi fokus aja kelompok kecil dulu. Misal daerah jalan A, ya udah jalan A sini aja. Nggak usah fokus semua jalan, panjang jalan dikasih gitu kan. Jalan A ada di sini. Jadi mereka istilahnya tujuannya dapatnya daerah kecil tapi dapat gitu loh. Fokusnya daerah kecil tapi dapat gitu. Lalu buat pesan yang jelas dan singkat. Contohnya 3M tadi tuh. Pesannya singkat, orang udah ngeh nih. Oh, ini iklan kaca nih. Wih, kuat juga ya ternyata. Oh, ternyata itu tujuannya. Artinya dia berani make sure bahwa kacanya itu kuat banget sampai di segini aja mereka nggak ngerasa worries gitu kan. Gitu. Ada lagi contohnya banyak tuh, kayak misalnya kalau di luar negeri tuh mereka menggunakan sebutannya itu vending machine. Vending machine tuh kayak tempat buat beli minuman gitu kan, di box gitu. Itu dikasih tulisan save the trees gitu. Artinya selamatkan hutan, seperti itu. Banyak hal-hal yang bisa digunakan atau diterapkan di Guerrilla ini. Lalu di sini ada kelebihan kelemahannya apa? Tentunya kan menghemat biaya, udah pasti kan tujuannya emang itu. Kedua, viral. Bisa jadi viral nih kalau memang benar-benar out of the box, orang-orang tertarik untuk nge-share informasi tersebut, jadilah viral seperti itu kan. Lalu tentunya lebih berkesan, itu pasti karena ide yang kreatif tadi. Lalu ini cocok juga untuk bangun partnership. Kenapa? Karena bisa jadi budgetnya itu nggak harus dari kita, tapi kita melakukan partnership terhadap organisasi lain, seperti itu. Terus kelemahannya apa? Nah, kadang itu nggak sesuai idenya. Jadi kita punya ide apa, diterimanya beda, seperti itu. Nah, istilahnya bisa menimbulkan kesalahpahaman lah, seperti itu. Lalu tentunya proses pembuatannya akan lama sih dibandingkan dengan teknik marketing yang lain. Itu. Lalu yang keempat, kita ada trend marketing nih. Trend marketing itu apa sih? Trend marketing itu adalah strategi marketing yang menggunakan tren yang sedang berjalan yang sedang hits di saat era itu gitu. Contohnya ini nih, teman-teman udah pernah lihat chatbot ya. Chatbot itu otomatis seperti yang tak bilang sebelumnya kemarin. Yang kedua adalah promo yang khusus buat kamu. Ini salah satunya dari Tokopedia kalau nggak salah. Ini Tokopedia ini, jadi mereka ngasih promo khusus buat kamu. Pertanyaannya, orang lain dapat promo yang sama? Enggak. Kok bisa? Ya karena mereka punya artificial intelligence, kecerdasan buatan yang mereka nge-track nih. Kamu tuh sukanya apa sih? Biasanya beli belanja apa? Sudah punya belanja apa? Sudah pernah pakai OVO belum? Kalau belum pernah, kasih promo OVO gitu. Seperti itu. Lalu contoh-contoh dari trend marketing itu apa aja sih? Nah, contohnya tuh ada artificial intelligence yang sudah saya bilang tadi sebelumnya. Ada lagi image search. Image search itu contohnya tuh yang di bawah tuh. Ini nih. Kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan ya. Jadi yang bawah, nah ini nih. Oh, nggak kelihatan. Oke. Jadi yang di bawah itu ada gambar bantal. Nah, bantal itu difoto aja kita bisa tahu, bisa nyari belinya di mana nih. Kita foto, itu namanya image search. Ada voice search kayak Oke Google dan sebagainya. Itu teknologi yang tren juga digunakan dalam marketing sekarang. Lalu lihat nih yang atas Gadgetin ya. Ini David Brandy dari Gadgetin. Dia menggunakan video, namanya video marketing. Jadi tujuannya membuat konten dalam bentuk video untuk menyebarkan, mempromosikan sebuah brand, seperti itu. Ada augmented reality, gambar Pokemon nih. Kalau dulu pernah main ke Pokemon. Jadi itu adalah menggunakan teknologi di mana membandingkan dari dunia visual atau dunia virtual ke dunia nyata. Itu
Nah, salah satu implementasinya dari mana? Ada dari Kacamataku, KCMTKU kalau nggak salah .com. Itu Kacamataku itu mereka menggunakan kacamata virtual untuk mencoba diimplementasikan untuk calon pembeli mereka. Jadi pembeli itu bisa nge-scan wajah mereka kalau pakai kacamata kayak gini kelihatan gimana ya gitu. Itu mereka pakai augmented reality waktu itu. Lalu ada juga challenge. Nah, challenge ini sebutnya user generated content, artinya konten yang dibikin oleh si customer kita sendiri. Contohnya challenge ini ada Fantamoji nih, foto pakai Fantamoji dan lain sebagainya, itu challenge yang diberikan. Ada lagi namanya IoT nih, kayak dari Mi itu brand Mi itu mereka buat banyak brand yang tujuannya mereka bisa terkoneksi dengan brand Mi aja gitu, seperti itu. Jadi tentunya pakai smartwatchnya mereknya Mi, terus selalu ada security kamera mereknya Mi dan mereka hanya terkoneksi terhadap Mi, itu namanya IoT. Itu juga termasuk strategi marketing mereka. Lalu ada TikTok Ads itu salah satu platform menggunakan platform sosial media, kita sebutnya platform sosial media seperti itu tuh. Lalu ada nanti lagi teknologi namanya geofencing nih. Geofencing itu apa? Kita bisa memberikan promosi marketing kita untuk daerah tertentu. Contohnya nih yang dari Grab itu suka-suka tuh dengan promo suka-suka mereka hanya bisa digunakan di Yogyakarta saja karena mereka menggunakan teknologi geofencing, artinya user yang ada di Yogyakarta bisa menggunakan promo tersebut. Seperti itu. Itu jenis-jenis trend marketing yang sedang hype di 2022 ini, seperti itu. Lalu tentunya itu tadi bakalan selalu berkembang ya. Kita nggak bisa jadi patokan. Lalu yang kelima ada experimental marketing. Di sini ini salah satu contoh eksperimental marketing ya. Jadi mereka si customer merasakan langsung di pameran sebuah brand, merasakan langsung gimana sih istilahnya brand tersebut gitu. Nah, ini jenis-jenis eksperimental marketing nih. Yang pertama adalah pameran produk. Nah, pameran produk di sini itu salah satu contohnya adalah pameran distro dan clothing dari sebuah brand baru, brand indie gitu kan, di daerah Magelang ini. Jadi tujuannya mereka mengikuti pameran produk, kenapa? Untuk meningkatkan eksperimental marketing dari setiap calon customer mereka gitu kan. Untuk menarik perhatian tentunya, yang pada akhirnya tujuannya adalah membangun koneksi personal yang membekas di mata konsumen, seperti itu. Contohnya mereka indie nih baru, tapi setelah itu desainnya ternyata bagus-bagus nih gitu kan. Mereka nontonlah di pameran produk tersebut, tertarik, akhirnya jadi loyal customer. Terus ada lagi menggunakan seminar sebagai strategi eksperimental marketingnya. Jadi ada sebuah dari Decoding ini, website Decoding, tujuan mereka itu ngasih training seperti itu gratis. Tapi ternyata platformnya menggunakan Decoding juga gitu. Jadi secara tidak langsung mereka menggunakan seminar gratis, tapi platform yang digunakan adalah platform dari Decoding tersebut. Jadi mau tidak mau kita akan digiring ke sebuah platform yang memang diarahkan seperti itu. Lalu ada event seperti Soundrenaline, itu dari salah satu brand rokok di Indonesia. Mereka tujuannya apa di event tersebut? Ya meningkatkan personal bonding mereka dengan customer gitu kan. Mereka jual merchandise, mereka jual korek api dan lain sebagainya gitu kan. Itu isinya brandnya mereka semua gitu kan. Tujuannya nanti semuanya email semua, nah, seperti itu. Lalu ada user generated content atau challenge yang biasa digunakan sekarang nih di TikTok banyak, di Instagram juga banyak. Lalu ada pengalaman imersif. Nah, pengalaman imersif itu mungkin masih jarang ya, tapi di sini ada contohnya dari Avitek. Avitek itu dia menggunakan sebuah aplikasi virtual reality di mana kita bisa menggunakan jenis cat yang kita pilih dari Avitek dan tiba-tiba itu bisa disorotkan gitu kan. Seperti kamera gitu, tiba-tiba nanti di layar kamera kita ngelihat, kalau di cat warna ini hasil rumah saya seperti ini. Nah, seperti itu. Mereka menggunakan VR seperti itu. Lalu kelebihan dan kelemahannya apa nih? Nah, kelebihannya tentunya ini sangat efektif sih untuk membangun koneksi dengan konsumen, apalagi emotional bonding kita gitu kan. Lalu
loyalitas tentunya ketika mereka sudah masuk ke brand itu, ngikutin mereka terus akhirnya branding brand itu terus akhirnya kepikirannya brand itu gitu kan. Itu. Jadi lalu yang lain apa? Bagi orang baru nih, misal kayak apa namanya? Pengguna baru gitu kan. Itu tentunya akan meroketkan brand awareness, ini acara apa sih gitu kan. Join. Mereka jadi ngerti, oh, brandnya itu gitu kan. Seperti itu. Lalu kelemahan yang lain apa nih kelemahannya? Nah, kelemahannya tentunya biayanya akan cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain ya. Lalu perencanaannya harus matang banget, karena kalau nggak matang tuh bisa jadi bahasa Jawanya luput apa ya? Nggak sesuai dengan target gitu kan. Target audiensnya nggak tercapai gitu kan. Lalu proses pembuatannya juga perlu waktu banget seperti itu. Lalu ini nih yang terakhir nih, tentang email marketing. Nah, teman-teman mungkin pernah dapat ini juga, coba dicek di inbox masing-masing. Mungkin pernah dapat dari Shopee sebagai cashback, cuma hari ini gratis ongkir Rp0 seharian gitu kan. Nah, ini salah satu jenis dari implementasi email marketing. Sebenarnya prinsip email marketing itu gimana sih? Sederhana kok. Prinsipnya adalah kita bangun list email, setelah itu kita blasting email tersebut. Udah, itu aja. Tapi dalamnya gimana? Lebih dalam lagi besok kita belajar ya di pertemuan selanjutnya ya. Jadi gimana sih cara membentuk email list building itu? Kita pembuat daftar email itu, yang pertama bikin dulu penawaran menarik bagi audiens, contohnya kasih buku gratis seperti itu kan. Lalu memberikan yang tujuannya adalah mereka mau memberikan alamat email mereka untuk mendownload seperti itu. Bisa juga yang kedua itu dengan membeli data email yang dijual banyak juga di internet aja, dark web banyak gitu kan. Dan memang di istilahnya, tapi ini tidak direkomendasikan seperti kenapa? Karena dengan membeli data ini tentunya akan tidak sesuai dengan ada namanya itu peraturan atau undang-undang tentang privacy. Itu nggak boleh gitu, karena ini akan melanggar peraturan tersebut. Dan tentunya ada kemungkinan juga kita jadi dilaporkan sebagai spam email di domain kita seperti itu. Lalu untuk blasting sendiri, tentunya kita akan memberikan informasi brand kita, lalu melakukan segmentasi juga dengan blasting tersebut. Tujuannya adalah untuk melakukan optimasi email marketing tentunya gitu kan. Siapa sih yang melakukan call to action ke kita? Siapa sih yang subscribe terus? Siapa yang unsubscribe seperti itu? Lalu di sini juga contohnya ini nih, kita pengen dapat buku gratis, kita suruh masukin email, setelah itu kita dapat email dari Niaga Hoster gitu kan. Ya itu banyak banget email selanjutnya yang isinya tentang promosi mereka. Ayo semakin banyak tanya, kalian dapat poinnya gratis. Akhirnya kita daftar Niaga Hoster gratisan gitu kan, dengan poin-poin yang kita dapat. Itu salah satu contoh dari bisnis proses dari menggunakan email marketing ini seperti itu. Lalu kelebihan dan kekurangannya apa sih? Nah, tentunya kelebihannya adalah sangat murah seperti yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya. Jangkauannya juga luas dan lebih efektif juga dibandingkan media sosial, dan dapat diakses di mana saja tentunya email itu. Dan 86% konsumen ingin menerima email promosi. Jadi kalau mereka sudah tertarik dengan brand teman-teman, mungkin mereka kan ingin terus dapat info update terbaru. Lalu kelemahannya apa? Kelemahannya itu kita perlu melakukan segmentasi daftar penerima. Kalau kita nggak melakukan segmentasi, cuman blasting aja nggak efisien, karena kita nggak pernah tahu mana yang baik, mana yang enggak gitu. Lalu akan sangat mungkin untuk pesan tidak diterima karena dianggap sebagai spam seperti itu. Ini kelemahannya sih. Nah, oke, kesimpulannya, menurut data itu email marketing itu masih terbukti menjadi media yang sangat dianjurkan untuk mempromosikan produk apapun skala bisnisnya. Sampai Shopee pun masih menggunakan itu. Artinya agar upaya ini berhasil, teman-teman masih harus sangat mengetahui berbagai strategi email marketing yang sangat efektif. Salah satunya dengan membangun email list yang benar-benar segmented banget gitu kan. Dan juga artinya melakukan optimasi email gimana sampai di audiens seperti itu. Tentunya kalau bisa kita dapat feedback juga dari audiens seperti itu. Nah,
Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan lebih membahas lagi strategi, gimana sih strategi membuat sebuah email marketing, sampai strategi gimana sih membuat list building itu yang baik gitu kan, yang segmented seperti itu. Nanti tentunya tujuannya adalah agar efektif dan efisien. Oke, gitu saja untuk pertemuan hari ini. Kita selesai di sini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita didiskusikan di kelas ya. Gitu. Terima kasih banyak untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.